Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Mariana. Apa kabarnya Bu Emma? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga baik. Iya. Bu Emma, jadwal kita hari tanggal 17 Oktober nanti yang akan datang kita observasi kelas ya? Iya Bu, di kelas 5A ya Bu ya? Iya, oke, siap Bu Emma. Sebelum kita lakukan observasi kelas, saya masuk ke kelas Bu Emma. Sebelumnya kita ada yang didiskusikan dulu Bu Emma. Iya, terkait untuk observasi kelas nanti, materi yang akan Bu Emma ajarkan apa ya Bu? Terkait pelipatan dan KPK sih Bu. Matematika Iya, ya, pelipatan dan matematika. Boleh tujuan pembelajarannya apa saja Bu Emma? Izin lihat modul ya Bu ya? Oh, silakan Bu Emma. Tujuannya ada dua Bu. Yang Hmm. pertama, peserta didik memahami arti dari pelipatan bilangan, baik itu dari pelipatan itu sendiri dan cara mencari kelipatannya. Yang kedua, peserta didik itu memahami cara mencari kelipatan terkecil dan cara mencarinya seperti apa. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya Bu Emma. Bu Emma, untuk materi ini pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Emma, yang Bu Emma harapkan nih untuk anak-anak Bu Emma apa Bu? Pasti kalau untuk capaian saya mencapai 3 ranah itu ya Bu ya. Pastinya yang pertama dari segi kognitif, karena ini matematika pasti goalsnya mereka dapat mencari bilangan itu sendiri, yaitu KPK dan pelipatan. Terus dari segi psikomotor, mereka mempunyai kemampuan mencari kelipatan. Itu saya nanti akan menggunakan games tepuk kelipatan namanya. Itu dimana mereka tanpa sadar sudah belajar kelipatan gitu. Jadinya kan kalau misalkan kita ajarin secara ini kelipatan 2, 4 sekian, mereka kayaknya kurang semangat gitu Bu. Tapi kalau menggunakan permainan, mereka ada motivasi tersendiri untuk bisa nih daripada salah temennya kena juga, nanti kena hukum, jadinya mereka mencoba untuk tidak salah gitu Bu. Iya, jadi area yang ingin dicapai tetap kognitif, motornya ya Bu Emma ya, itu memang harus dicapai anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Baik lagi, karena area pengembangannya sudah tahu nih mau ke kognitif, ke motor, nih strategi yang Bu Emma siapkan nih untuk pembelajaran di kelas nanti apa Bu Emma? Insya Allah sih nanti saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi konten Bu. Diferensiasi kontennya ya? Iya, kontennya. Boleh ceritakan Bu Emma? Kemarin kan anak-anak saya, siswa saya itu sudah pernah dites minat bakat sama psikolog nih. Terus saya lihat juga ada beberapa ternyata dalam kelas itu ada perbedaan gaya belajar tuh Bu. Ada yang audio, yang visual, sama yang kinestetik. Nah, saya ingin mencoba sebenarnya gitu kan, karena digembor-gemborkan harus berdiferensiasi. Saya mencoba untuk memfasilitasi peserta didik untuk sesuai dengan gaya belajar. Apakah hasilnya nanti itu yang diharapkan? Kayak misalkan contohnya saya pakai untuk siswa yang audio, saya pakai yang video. Terus yang visual saya menggunakan PowerPoint, serta yang tadi saya bilang tepuk kelipatan itu untuk siswa yang kinestetik, saya khususkan sebenarnya seperti itu. Tapi itu secara klasikal Bu. Jadi saya lihat ini fokusnya ke sini, kayak misalkan nanti kan ada anak yang maju ke depan tuh, siswa yang maju ke depan, nah itu siswa yang memang kinestetik gitu. Begitu. Tapi semuanya mendapat pembelajaran yang sama ya, bukan dikelompokkan. Yang visual belajarnya khusus visual, yang audio, yang kinestetik, tapi secara keseluruhan bisa ikut belajar. Semuanya mengikuti ketiga itu ya. Iya, oke, bagus sekali itu Bu Emma. Bu Emma, sebelumnya sudah pernah dengar tentang KSE belum? Belum pernah Bu. Iya, KSE itu sosial emosional. Iya, itu bagaimana Bu? Iya, jadi sosial emosional itu kita mengetahui dulu kondisi emosi peserta didik kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Si anak ini happy nggak sih? Si anak ini berangkat sekolah, berangkat dari rumah dalam kondisi yang senang, atau dia posisinya marah, sedih.
itu kita perlu tahu dulu untuk mengkondisikannya di kelas. Kira-kira Bu Emma, kalau seandainya ini diterapkan, menurut Bu Emma apakah akan berdampak baik pada pembelajaran Bu Emma hari itu? Sebelumnya saya tanya dulu Bu, apa ya? Kalau misalkan anak itu kan untuk kesiapan belajar kan jatuhnya ya. Kalau semisal anak itu tidak dalam keadaan baik, apa yang harus kita lakukan Bu, untuk mempersiapkan belajar mereka? Nih, kalau menurut Bu Emma gimana? Gimana ya Bu? Nih, apa mungkin karena dibangun dulu SBK apa gitu, pengaruh nggak sih Bu? Bisa berpengaruh sekali. Jadi kalau kata Bu Emma tadi, bagaimana caranya mengembalikan, menstabilkan psikologi si anak yang tadinya marah atau apa, itu tadi kita bangun dengan ice breaking. Kemudian ada salah satunya teknik yang sangat sederhana tapi bisa berdampak baik untuk si anak. Teknik stop. Bu Emma pernah dengar teknik stop? Belum pernah Bu. Gimana itu? Iya, teknik stop itu jadi anak-anak kita kondisikan untuk posisi merenung sebentar, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Jadi agar pikiran anak-anak ini menjadi tenang, lebih rileks. Mungkin itu salah satu caranya. Nanti bisa dicoba Bu Emma. Iya. Nanti itu kayaknya lebih itu ya. Lebih efektif buat anak-anak kali ya dibanding dengan ice breaking di awal pembelajaran kayak. Iya, benar sekali. Kalau seandainya mau menggunakan itu, kira-kira teknik stopnya bisa di depan, kemudian ice breakingnya nanti di tengah pembelajaran agar anak-anak lebih happy lagi, balik lagi moodnya. Oke Bu Emma, saya sudah mendengar penjelasan dari pembelajaran yang akan kita observasi di kelas Bu Emma nanti. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 17 Oktober ya Bu Emma ya. Saya akan melihat langsung bagaimana kegiatan pembelajaran Bu Emma di kelas. Apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Emma siapkan. Oke Bu Emma? Iya Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Emma. Semangat. Iya Bu, sampai ketemu tanggal 17. Terima kasih.